Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebaik-baik suri tauladan yang patut dicontoh oleh setiap kaum mukminin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam keseharian beliau itu sangat-sangat relevan di zaman beliau hingga hari kiamat. Ya, karena kita ketahui bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga segala syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu sangat cocok hingga hari kiamat kelak. Bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang mereka liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan mereka banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mulai membahas tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sini kita bisa bilang bahwa sebelum kita bahas, kita akan bagi bahwa sunnah itu terbagi dua jika ditinjau kepada perbuatan Nabi SAW. Yang pertama ada namanya as-sunanul mawqutah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu, alias ya sunnah-sunnah yang sudah terikat dengan waktu. Ya. Dan yang kedua ada namanya as-sunan ghairul mawqutah, yaitu sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu. Nanti kita bahas di pembahasannya. Kita baca apa dalam bab ini? Qala as-sunan al-mawqutah, naqsud bis-sunan al-mawqutah hiya sunan al-muaqqatah bi awqatin muayyanah fil yawmi wal lailah. Yang kami maksud dengan sunnah-sunnah al-mawqutah yaitu sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu. Dengan waktu-waktu tertentu di sehari, dalam satu hari, siang dan malam. Siang dan malam. Kalau qasamtuha ila sab'ati awqat, dan aku membaginya kepada 7 waktu. Ma qabla al-fajr, ini waktu pertama, sebelum waktu subuh. Waktu al-fajr, waktu subuh itu sendiri. Waktu duha, waktu zuhur, waktu al-asr, waktu al-maghrib, waktu al-isya. Waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya. Qala awalan, waktu ma qabla al-fajri, waktu sebelum salat subuh. Kata beliau, qala wa hadha huwa al-waqtu al-awwal bi'tibar al-istiqadh min an-naum. Ini waktu pertama jika ditinjau dari bangunnya seorang dari tidurnya. Fa inna an-nusus dallat ala iddati a'malin kana yaf'aluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-fajr. Karena nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ada beberapa amalan yang memang Nabi SAW lakukan sebelum waktu subuh. Kalau mungkin taksimus sunani fi hadzal waqti ila qismain, dan kita bisa bagi sunnah-sunnah ini di waktu ini ya, tentunya di waktu sebelum subuh itu kepada dua jenis. Jenis yang pertama, al-qismul awwal al-istiqadhu minan naum, yaitu ya jenis yang pertama ini ada beberapa sunnah-sunnah. Nah, yang sunnah yang pertama ya ketika seseorang terbangun dari tidurnya, wa yaqibuhu min a'malin kana yaf'aluha Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diikutinya berupa amalan-amalan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau bangun dari tidurnya. Baik. Sunnah yang pertama ketika Nabi SAW terbangun dari tidurnya adalah beliau al-awwal yashusu fahu bis-siwaki, ay yudallikuhu bis-siwak, yaitu beliau menggosok mulutnya dengan siwak.
Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yasusu fahu bis-siwak." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Wa li Muslimin fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yasusu fahu bis-siwak. Bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW dahulu ketika beliau bangun dari tidurnya untuk sholat tahajud, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Maka ini bisa memberikan faedah kepada kita, segala hal yang bisa untuk menggosok dengan siwak itu juga termasuk, menggosok dengan siwak juga termasuk dengan dikatakan siwak. Ya, mungkin di zaman kita sekarang seperti seseorang menggosok giginya dengan pasta gigi, ya, dan odolnya, ya, menggosok giginya dengan pasta gigi dan odolnya. Baik, maka itu juga termasuk dikatakan bersiwak, ya, juga termasuk katakan bersiwak. Baik, karena tujuan diantara siwak itu adalah seseorang, diantara keutamanya adalah matharatun lil fam, ya, untuk membersihkan mulut, ya, untuk membersihkan mulut supaya tidak bau. Baik, maka hal ini dahulu dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau bangun tidurnya, yaitu menggosok mulutnya dengan siwak, menggosok giginya dengan siwak. Baik, itu sunnah yang pertama, bersiwak ketika bangun tidur. Ya. Kalau kita sekarang bisa diganti dengan menyikat giginya, ya, dengan menggunakan odol tentunya. Namun yang paling bagusnya adalah dengan bersiwak itu sendiri. Kemudian sunnah yang kedua adalah yaqulu dzikril warid 'indal istiqadhi minan naum, membaca zikir berdasarkan nas ketika bangun dari tidur. Apa itu doanya? Doa bangun tidur itu disebutkan di sini, kata beliau, qala wa huwa ma jaa fi sahih al-Bukhari min hadits Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dalam hadis dari Imam Bukhari, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala bismika Allahumma amutu ahya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu ahya. Wa idza istayqadha min manamihi, apabila beliau terbangun dari tidurnya, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apabila beliau terbangun dari tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah Allah mewafatkan kami, ya, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah dibangkitkan, ya, hanya kepada tempat atau dibangkitkannya manusia. Jadi syahidnya adalah seorang yang bangun tidurnya, maka dia baca doa ini, ya, baca doa ini sunnahnya ketika seorang bangun dari tidurnya. Kemudian sunnah yang ketiga, keempat dan kelima sekaligus. Yang ketiga adalah yamsahun naum an wajhihi. Jadi dia usap bekas tidur dari wajahnya. Mungkin seperti ada kotoran di matanya, ya, supaya itu membuat dia supaya tidak mengantuk, ya. Demikian juga seseorang, sunnah yang keempat, wa yanzuru ila sama, ya, dia lihat ke langit. Nah, itu sunnahnya ketika seorang bangun tidur, dia lihat ke langit. Kemudian setelah itu wa yaqra'ul ayat al-'ashar al-akhirah min surati Ali Imran. Lalu setelah itu dia membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, tiga sunnah ini sekaligus disebutkan dalam sebuah hadis. Qala wa hadhihi thalathu sunan ja'at fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-muttafaq alaih. Dan tiga sunnah ini apa itu? Mengusap wajah, ya, mengusap bekas tidurnya di wajahnya, ya, seperti kotoran-kotoran diusap ketika bangun tidur. Kemudian setelah itu dia melihat ke langit dan dia membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Nah, disebutkan bahwa tiga sunnah ini datang dalam hadis Ibnu Abbas dan hadisnya muttafaq alaih. Kata beliau, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menginap, ya, di rumahnya Maimunah. Siapa itu Maimunah? Istri Nabi SAW. Zaujin Nabi SAW. Hiya khalatuh. Yang mana Maimunah ini adalah bibinya dari pihak ibu. Ya, berarti Ibnu Abbas ini keponakannya Maimunah. Berarti kalau misalnya dikatakan khalah, berarti bibi dari pihak ibu. Maka ibunya Abdullah bin Abbas itu kakak adik sama Maimunah. Siapa itu? Ummu Fadl. Jadi Ummu Fadl, ya,
itu kakak beradik sama Maimunah istri Nabi SAW. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah nginap di rumah Nabi SAW, di rumah istri Nabi yang bernama Maimunah. Kata Ibnu Abbas, beliau bercerita, qala fattaja'tu fi ardil wisadah. Maka aku pun berbaring di ujung bantal ya. Wattaja'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Sementara Nabi SAW dan istri beliau itu berbaring di tengah kasurnya. Fanama Rasulullah SAW hatta idza intasafa al-lail. Lalu Nabi SAW pun tidur hingga ketika tiba waktunya pertengahan malam. Atau qablahu biqalil, atau mungkin sebelum pertengahan malam, atau ba'da biqalil, atau mungkin sedikit setelah pertengahan malam. Istayqadha Rasulullah SAW. Nabi SAW pun terbangun. Fajalasa. Lalu Nabi SAW duduk. Yamsahun naum an wajhi biyadihi. Lalu Nabi SAW itu beliau mengusap bekas tidur di wajahnya dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. Qala thumma qara'a al-'ashra al-ayah al-khawatim min surat Ali Imran. Kemudian Nabi SAW setelah itu membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaqah. Lalu Nabi SAW itu berdiri menuju shannin mu'allaqah. Shannin itu dia bermakna al-qirbah ya, kayak sejenis kantong air yang terbuat dari kulit yang bisa diikat. Namun itu tergantung. Qala fatawadda minha. Lalu Nabi SAW ambil, lalu Nabi SAW berwudu darinya. Fa ahsana wudu'ah. Lalu Nabi SAW memperbagus wudunya, betul-betul semua sempurna. Tsumma qama yusalli. Lalu Nabi SAW beliau pun bangun dan melaksanakan salat malamnya. Baik. Qala fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, faqama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam min akhir al-lail, tsumma kharaja fa nadhara ila as-sama'. Ketika Nabi SAW beliau terbangun dari tidurnya, ya di akhir malam, lalu Nabi SAW keluar dan melihat langit. Tsumma tala hadhihi al-ayah. Lalu Nabi baca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Yamsahu an-nawm an wajhihi bi yadihi, ay yamsah 'ainaihi bi yadihi. Maksudnya beliau mengusap kedua matanya. Ya, mengusap kedua matanya, ya, bekas-bekas kotoran matanya. Liyamsah atharan naum. Ya, untuk membersihkan bekas tidurnya. Wasyan hil kirba. Adapun syan, ya, makna hadis itu yang tadi kita sebutkan yaitu al-kirbah, ya, sejenis kantong air, wadah air yang terbuat dari kulit. Ya, karena di zaman dahulu kan sistemnya itu mereka bukan seperti kita sekarang, ada yang pakai bak, ada yang pakai ember, bukan. Tapi mereka keseringannya lebih menggunakan seperti kayak kirbah, ya, kantong air, wadah air, tapi terbuat dari kulit untuk mereka menyimpan air mereka. Kalau fi riwayat Muslim, bayanun lima yaqra'uhu man arada tatbiq hadhihi sunnah, fa innahu yabda min qawli ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab ila khatimati Ali Imran. Jadi dalam riwayat Muslim ini penjelasan terhadap bagi orang yang hendak mengamalkan sunnah ini, dia mulai membaca firman Allah Ta'ala dari mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya. Jadi kok bisa? Kan kita terpikir ya. Berarti otomatis Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi enggak berwudu dong. Kita katakan iya. Karena beliau SAW tentu tidak menyentuh mushaf, karena zaman belum ada mushaf. Namun ketika seorang hendak membaca dari mushaf itu tidak diperbolehkan, karena seorang dia ketika hendak menyentuh mushaf itu dalam kondisi suci. Lalu gimana caranya? Mulai dia buka dari HP, dia baca kalau dia nggak hafal. Tapi kalau dia hafal itu lebih baik. Ya, kalau dia hafal itu lebih baik. Dari mana mulai bacanya? Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, kalau di sini kata beliau ada faedah wa fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-ayati qabla al-wudu'i dalilun ala jawaz qira'atil Qur'ani ala ghairi taharatin min al-hadath al-asghar. Nah, ketika Nabi SAW membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran ini sebelum wudu merupakan dalil bolehnya membaca Al-Qur'an tanpa berwudu selama tidak dalam kondisi hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, misalnya seorang berjunub, tidak boleh dia membaca Al-Quran, harus dia bersuci terlebih dahulu. Itu sunnah yang keberapa? Yang kelima. Jadi kalau kita gabung, yang pertama tadi bersiwak ketika bangun tidur, kemudian setelah itu dia membaca doa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian setelah itu dia duduk,
lalu dia mengusap kedua matanya dan wajahnya dari bekas-bekas kotoran tidurnya. Lalu setelah itu dia keluar ya, melihat langit sementara. Lalu dia membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kalau dia hafal, alhamdulillah. Kalau dia nggak hafal, bagaimana? Dia bisa melihat dari mushaf elektroniknya, mungkin dari HP-nya. Tapi kalau dia menyentuh mushaf tidak boleh, harus dia bersuci terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, sunnah yang keenam, ghaslul yadaini salasan. Ya, dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana itu? Perhatikan. Qala hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yudkhilu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Hadisnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan sekali-kali dia masukkan kedua tangannya ke dalam ember, ke dalam gayung, hingga dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh." Karena dia nggak tahu di mana tangannya bermalam. Ya. Jadi ini diantara hikmah ya tentunya, diantara anjuran dari Nabi SAW bahwa jangan sembarangan seorang ketika dia mau wudhu langsung tiba-tiba dia masukkan kedua tangannya ke dalam gayung tersebut. Tapi apa? Diambil dulu, dia cuci terlebih dahulu tangannya sebanyak 3 kali. Baik. Nah, di sini kata beliau, qala ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi ghasl al-yadaini thalathan ba'da al-istiqadhi min nawmi al-laili. Para ulama berselisih tentang hukum mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali setelah bangun dari tidur dari malam hari. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dzahaba al-Hanabilah ila annahu wajib. Pendapat ulama Hanabilah bahwa hukumnya ini wajib. Wa huwa min mufradatil Hanabilah, dan ini pendapat dari sebagian ya, sekelompok ulama dari Hanabilah. Wa rajjahahu Syekh Ibnu Utsaimin fi syarhi ala Umdatul Ahkam, dan ini juga dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah Umdatul Ahkam. Wastadallu bil hadits sabiq. Mereka berdalil dengan hadis yang telah berlalu. Apa itu? Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ghamsihima qabla ghaslihima. Nabi SAW melarang untuk mencelupkan kedua tangan sebelum mencucinya terlebih dahulu. Wal aslu fi nahi at-tahrim. Kata para ulama bahwa hukum asal larangan itu adalah haram. Wala sarifan lin nahi an at-tahrim. Dan tidak ada yang bisa memalingkan larangan tersebut dari yang diharamkan. Wa Nabi SAW yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang telah aku larang dari kalian darinya, maka ijtanibu, maka jauhilah. Itu pendapat yang pertama, hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, annahu mustahab, hukumnya sunnah, wa bihi qala jumhurul ulama. Dan ini hukumnya apa? Dan ini pendapat jumhur para ulama. Apa dalil mereka? Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. Apa keumumannya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Wahai orang beriman, kata Allah, ketika kalian hendak bangun melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian hingga sampai siku-siku. Apa sisi pendalilannya? Anna Allah amara bil wudu'i min ghairi ghaslil kaffaini. Allah memerintahkan berwudu tanpa mencuci kedua tangan, mencuci kedua telapak tangan. Wal ayatu 'ammatun liman qama min naumil lail wa ghairi. Dan ayat ini umum bagi siapapun, baik orang yang bangun dari tidur atau orang yang tidak bangun dari tidur. Nah, paham ya? Jadi ada 2 pendapat di situ. Itu dalil yang pertama yang digunakan oleh para jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur. Dalil yang kedua, qaulun Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Yaitu sabda Nabi SAW bahwa seorang dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ta'lilun yadullu 'ala al-istihbab. Ini merupakan sebab menunjukkan bahwa sunnahnya hukum ini. Kenapa? Lianna najasatal yadi mashkukun fiha. Karena kenajisan tangan tersebut itu diragukan. Wala annaha tahara fa huwa al-yaqin. Kan hukum asal seorang itu, hukum asal tangannya itu berarti suci. Ya, sehingga dia harus yakin. Wal yakin la yazulu bisyak, dan keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dan tentunya bagi orang yang hendak mau dia mengamalkan sunnah dan berhati-hati, wa yahtatul muslim fa ya'khudhu bil qawl awwal li quwwati dalilihim wa li 'adami as-sarifi 'anil wujub. Hendaknya seorang muslim itu harus lebih mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, sehingga kita mengambil pendapat yang pertama bahwa hukum bangun mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali bangun dari tidur itu hukumnya
lebih kuat, ya, wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat. Kenapa alasannya? Dalil mereka lebih kuat dan tidak ada yang memalingkan kewajiban kepada pendapat yang sunnah, tidak ada, ya, tidak ada. Paham ya? Baik, kemudian selanjutnya sunnah ketika seorang bangun dari tidurnya adalah al-istinsyaq wal istinthar bil ma'i thalathan. Jadi setelah mencuci kedua tangan, ya, sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu istinsyaq dan istinthar. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ya, memasukkan air ke dalam hidung dan dia hirup sampai terasa sakit di sini. Istinthar itu membuangnya, ya, mendorong air dari hidung tersebut setelah dimasukin sekuat-kuatnya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Apa alasannya? Perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sayqadha ahadukum min manamihi falyastanshir 3 marrat, fa inna asyaitana yabitu ala khayashimihi." Bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian terbangun dari tidur kalian, maka hendaknya dia istinsyar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di batang hidungnya. Jadi syaitan itu dia tidur di dalam hidung kita. Dalam riwayat Bukhari, lafaznya adalah idza sayqadha ahadukum min manami fatawadda falyastanshir 3. Apabila salah seorang antara kalian bangun dari tidurnya, lalu dia berwudu, maka dia istinsyar sebanyak 3 kali. Ya, istinsyar sebanyak 3 kali. Namun sini kata beliau, qala ikhtalafa ahlul ilmi fi hukm al-istinsyar 3 ba'da al-istiqadhi min naum al-lail. Para ulama berselisih tentang hukum istinsyar sebanyak 3 kali setelah bangun dari tidur di malam hari. Ala qaulain, ada 2 pendapat di sini. Al-qaul al-awwal qalu bil istihbabi lil 'illati al-warida fil hadithi. Hukumnya sunnah karena berdasarkan alasan yang terdapat di dalam hadis, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena syaitan itu bermalam, ya, nginap di dalam hidung seseorang. Jadi sisi pendalilannya adalah qalu, kata para ulama, inna bayata syaitani huna la yuhdits najasah. Jadi bermalamnya syaitan di sini tidak memunculkan najis. Hatta yu'mar insa bi izalatiha hat ala wajh izam. Ya, sehingga harus diperintahkan seorang untuk menghilangkan najis tersebut dengan model ilzam. Itu yang pertama, hukumnya sunnah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annal istinsyar wajib. Hukumnya istinsyar itu wajib. Dan al-asla fil amri al-wujub, karena hukum asal perintah itu adalah wajib. Wala sarifa bisar yasrifuhu 'anil wujub, dan tidak ada yang memalingkan hukum kewajiban ini. Tidak ada. Wa ma dzakarahu ashabul qaul awal laysa sarifan takun bihil hujjah yasrifu al-amru 'anil wujub. Karena apa? Yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini tidaklah dikatakan sebagai memalingkan kewajiban yang dengannya bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Lianna al-hikmah min al-amri bil istinsyar qad takun makhfiyah. Karena hikmah dari perintah untuk istinsyar itu terkadang tersembunyi. Laisatin najasah, bukan karena najisnya, bukan. Itu satu. Kalau yahtamilu an yuhmal al-mutlaq 'al muqayyad, dan bisa jadi kita bawakan hadis yang mutlak ini kepada yang muqayyad. Fa fi hadits al-bab al-amru bil istinsyar thalathan 'inda istiqadhi min an-nawm. Ya. Di dalam hadis ini, ya, perintah untuk istinsyar, mengeluarkan air dari hidung ketika terbangun dari tidur di malam hari. Wa jaa'a fi riwayat al-Bukhari ma yuqayyadu hadzal amr bi halil wudu. Dan datang dalam riwayat Bukhari bahwa perintah ini dikaitkan dalam kondisi wudu. Fa imma an yuhmal al-mutlaq 'ala al-muqayyad fa yakun maqsud bil amri huwa hal al-wudu an yu'mal bil haditsain fa yakun istinsyar wajiban wallahu a'lam. Sehingga kita bawakan hadis yang mutlak ini kepada yang muqayyad bahwa maksud perintah di sini adalah perintah dalam kondisi berwudu, sehingga kita harus amalkan kedua hadis ini sehingga fayakunul istinsyar, sehingga istinsyar itu pun menjadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, Allahu a'lam. Paham ya? Qala fa'idah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna asyaitana yabitu ala khayashimihi. Fa'idah ucapan Nabi SAW, karena maka fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu bermalam di hidungnya, ya, bermalam di hidungnya. Para ulama berselisih tentang maknanya. Qila, ada yang mengatakan makna itu inna bayata syaitan laisa haqiqah. Sebagian pendapat bahwasanya bermalamnya syaitan di sini adalah bukanlah hakikat, ya, bukanlah yang sebenarnya. Wa innamal muradu bihi ma yakunu fil anfi min adha yuwafiqu syaitan. Yang dimaksud di sini adalah
sesuatu yang ada pada hidung berupa kotoran yang seperti syaitan, ya, seperti syaitan ibaratnya dia mengganggu. Itu yang pertama. Makna yang kedua, wakilahu ala zahiri. Makna yang kedua memang secara zahirnya kita harus yakini bahwa ada syaitan dalam hidung kita bermalam di malam hari. Karena syaitan itu hakikatan, dan syaitan itu memang bermalam secara hakikat. Wa dzalika li anna al-anf ahadu manafidhil jismi allati yatawassalu ila al-qalbi minha. Karena hidung ini merupakan salah satu jalan anggota tubuh yang bisa mengantarkan kepada hati. Wal manafidhu kulluha laha mughlaq, laha ghalqun. Semestinya padahal jalan-jalan ini, jalan-jalan area apa istilah itu? Jalan aliran, ya, jalan atau aliran lubang-lubang yang di dalam tubuh kita itu biasanya memiliki penutup, ya, terkunci biasanya. Kecuali apa? Illal an wal udhunaini, illal anf wal udhunain, kecuali hidung dan kedua telinga. Ya, fayadkhulu minha syaitan, sehingga syaitan bisa masuk di situ. Hidung dan kedua telinga. Nah, kalau di hidung udah jelas dari hadisnya bahwa syaitan itu bisa bermalam dalam khayashim, yaitu di dalam khayashim kita, dalam batang hidung. Adapun dalil tentang bahwasan syaitan itu bisa masuk melalui telinga, dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadisnya muttafaq alaih. Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbaha. Qala sallallahu alaihi wasallam dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi atau qala fi udhunihi. Disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang tertidur di malam harinya hingga pagi. Dia enggak ikut salat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seorang yang mana syaitan kencing di dalam kedua telinganya atau kencing di dalam telinganya. Jadi ini harus kita yakini. Ya, ini harus kita yakini. Kok bisa ada syaitan kencing di telinga? Iya. Ya. Buktinya apa? Orang-orang yang mereka dikencingi oleh syaitan telinganya, itu mereka nggak terdengar azan subuh sama sekali. Mereka nggak bangun dari tidurnya. Ya. Padahal sangat dekat sekali azan subuh di rumah mereka. Baik. Kemudian kata beliau, qala wa amal fam falahu ghalqun aidan. Adapun mulut juga punya penutup, ya, juga punya kuncinya. Buktinya apa? Walidzalik hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kadhbil fam 'inda at-tatha'ub. Oleh karenanya Nabi SAW menghasung untuk menahan mulut ketika menguap. Apa alasannya? Li'alla yadkhul asy-syaitan, supaya syaitan enggak masuk ke dalam tubuh kita. Faqad jaa fi sahih Muslim min hadits Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Apa kata Nabi? Idza tata'aba ahadukum falyumsik bi yadihi 'ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka dia tahan dengan tangannya di atas mulutnya tersebut, dia tahan. Karena kenapa? Syaitan akan masuk. Kok dia buka? Wah, maka akan masuk syaitan. Pada sebuah riwayat yang lain, falyaqdhim mastata'. Dia tahan semampunya. Ya. Bahkan wafil muttafaq alaih min hadits Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW katakan, falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Dia harus tahan semampunya, sekuat mungkin. Karena kalau seandainya kalian ucapkan, kalau kalian menguap lalu kalian katakan ha, misalnya, maka dhahika syaitan, syaitan akan tertawa. Ala kulli hal, ya, apapun itu, al-wajib 'alal muslim al-iman. Wajib seorang muslim untuk mengimaninya, meskipun nggak masuk akal. Gimana syaitan masuk ke dalam mulut? Gimana syaitan masuk ke dalam hidung? Kok bisa syaitan tidur dalam batang hidung kita? Kok bisa syaitan kencing dalam telinga kita? Kata beliau, al-wajib 'alal muslim al-iman. Wajib atas setiap muslim itu beriman, wa tasdiq, membenarkan, wal imtisal, mencontoh Nabi, wa ta'ah, harus taat, tunduk. Sawa'un 'alima haqiqatan wa hikmatan ma umira bih aw khafi 'alaihi dzalik. Apakah dia mengetahui hakikat dan hikmah dia diperintahkan tersebut atau dia tidak mengetahui hikmahnya. Fa yakunu dzalika min jumlati ma khufiya 'alaihi min 'ilmi Allah jalla wa 'ala alladhi ahata bi 'ilmihi kulli syai'in subhanahu. Sehingga hal itu termasuk dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dengan ilmunya, yang mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ya.
Jadi kita harus kita yakini. Jangan sekali-kali kita menolak apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah sebagian orang yang dia tidak bisa menerima tentang konsekuensi dari sebuah hadis yang menurut dia itu secara akal dia tidak masuk akal. Katakanlah seperti hadis tentang lalat. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, apabila lalat masuk ke dalam air minum kalian, maka dia tenggelamkan. Ya, dia tenggelamkan lalat tersebut lalu dia buang. Alasannya apa? Karena sebelah sayapnya itu ada racun, sebelah sayapnya lagi ada penawarnya. Bagi orang-orang yang mereka lebih mendahulukan akal mereka, bagi mereka ini nggak rasional ini. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Kok bisa ada hewan yang jorok, yang memang dia berasal dalam kubangan sampah, disuruh dimasukin ke dalam air lalu dia buang? Kita katakan itu benar, dan apa yang katakan Nabi SAW pasti benar. Karena apa yang muncul dari ucapan Nabi SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Meskipun di zaman sekarang, katakanlah seandainya tidak ada di zaman sekarang penelitian, namun nanti kalau akan ada penelitian bahwa hal itu pasti terjadi. Dan kita ingat bahwa keimanan kita, jangan sampai kita percaya ketika sudah ada penelitian. Kita harus percaya terhadap apa yang diucapkan Nabi SAW. Kita harus membenarkannya. Jangan sampai kita menolaknya. Dan hal itu ternyata sudah terjadi. Ya, ada seorang pakar disebutkan beliau meneliti bahwa memang betul di sayap seekor lalat tersebut ada sebuah atau ada yang namanya bakteri yang membunuh kuman, yang membunuh kuman-kuman penyakit di sebelah sayapnya. Ya, ala kulli hal yang penting kita tidak percaya, ya kita jangan percaya kepada apa yang telah dibuktikan, ya, tapi kita percaya itu kepada sabda Nabi SAW. Ya, kita harus percaya kepada sabda Nabi SAW meskipun sampai saat ini belum terbukti, dan itu ternyata sudah terbukti. Ya, ternyata sudah terbukti. Maka bagi orang-orang yang mereka lebih mendahulukan akalnya, itu sangat berat sekali untuk menerima kenyataan. Tapi bagi orang-orang yang mereka lebih mendahulukan keimanannya kepada Nabi SAW, membenarkan segala apa yang datang dari Nabi SAW, dia harus imani. Sama halnya seperti yang kita bahas ini, bahwa syaitan itu dia bisa menginap dalam hidup kita, syaitan bisa kencing dalam telinga kita, bahkan syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau kita menguap dan tidak menutupnya. Bahkan syaitan pun ikut tertawa ketika kita mengucapkan ha dalam menguap kita. Maka kita harus menghindari hal-hal ini semua yang datang. Tentunya semua yang datang dari nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Wallahu a'lam, itu saja dulu bisa kita bahas. Insyaallah masih ada di sana sunnah-sunnah yang lain. Ya, ketika seorang bangun dari tidurnya di waktu sebelum subuh. Ilahuna nakhtatim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.